Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih sempat melakukan presentasi seminar proposal ini. Salawat serta salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yusma dari Peminatan Kesehatan Lingkungan, di mana saya mempunyai judul yang yaitu pengaruh kandungan merkuri pada krim pemutih terhadap terjadinya penyakit vitiligo pada mahasiswa FKM UNI. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kosmetik pada umumnya digunakan untuk tubuh manusia dengan tujuan sebagai pembersih, kecantikan, meningkatkan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mengurangi struktur dan fungsi tubuh. Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Meski bukan kebutuhan primer, namun kosmetik merupakan salah satu produk yang digunakan secara rutin dan terus-menerus oleh manusia. Merkuri merupakan bahan kimia yang digunakan dalam krim pemutih wajah. Penggunaan merkuri pada kosmetik pada awalnya berupa krim merkuri inorganik dan salep sebagai antiseptik. Selanjutnya itu rumusan masalah. Uh, di sini saya mengambil rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh kandungan merkuri pada krim pemutih terhadap terjadinya penyakit vitiligo pada mahasiswa FKM UMI. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian, di mana yang pertama itu ada tujuan umum yang untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kandungan merkuri pada krim pemutih terhadap terjadinya penyakit vitiligo pada mahasiswa FKM UMI. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Yang pertama untuk menganalisis kandungan merkuri pada krim pemutih. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh merkuri pada penyakit vitiligo. Yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh krim pemutih terhadap penyakit vitiligo. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat pada ilmu pengetahuan yaitu diharapkan dapat menjadi metode kuantitatif dalam memberikan informasi mengenai pengaruh kandungan merkuri pada krim pemutih terhadap terjadinya penyakit vitiligo pada mahasiswa FKM UMI. Ada manfaat pada peneliti. Adanya informasi mengenai pengaruh kandungan merkuri terhadap terjadinya gangguan kulit wajah yang diakibatkan oleh krim pemutih yang mengandung merkuri sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan dapat menjadi sumber kepustakaan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Merkuri atau air raksa mempunyai nama kimia hydrargyrium yang berarti perak cair. Logam merkuri dilambangkan dengan Hg pada tabel periodik unsur-unsur kimia menepati nomor atom Na80 dan mempunyai bobot atom. Selanjutnya itu gangguan merkuri. Penggunaan merkuri pada krim pemutih yang mengakibatkan gangguan pada kulit wajah terhadap masyarakat terutama remaja dan mahasiswa memiliki dampak serius pada kesehatan kulit dan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa dampak gangguan merkuri terhadap kulit wajah seperti iritasi kulit merkuri dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang mungkin menyebabkan kemerahan, gatal, dan peradangan. Selanjutnya yaitu penyakit vitiligo. Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan terbentuknya bercak-bercak putih pada kulit. Penyakit ini dapat terjadi pada segala usia, tapi sebelum mengidap berusia 20 tahun. Selanjutnya itu remaja. Dalam beberapa budaya, kulit putih dianggap sebagai standar kecantikan yang diinginkan. Tekanan sosial dan budaya untuk memiliki kulit yang lebih terang bisa membuat remaja mencari cara untuk mencapainya, bahkan jika itu melibatkan penggunaan produk yang berbahaya. Selanjutnya itu dasar pemikiran variabel yang diteliti. Yang pertama itu variabel dependen, yaitu penyakit vitiligo. Vitiligo adalah sebuah penyakit kulit yang ditandai oleh kehilangan pigmen atau
pada kulit. Penyebabnya munculnya bercak-bercak putih yang tidak berwarna pada area kulit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya melanosit, sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Selanjutnya itu variabel independen. Yang pertama itu kandungan merkuri. Kandungan merkuri pada krim pemutih adalah adalah masalah serius karena merkuri adalah zat beracun bagi manusia. Yang kedua itu jenis produk. Jenis produk merupakan salah satu faktor yang dapat terjadinya kejadian penyakit vitiligo. Yang ketiga yaitu dosis pemakaian. Dosis pemakaian apabila seseorang memakai dosis lebih dari anjuran pakai dan krim tersebut memiliki kandungan merkuri, maka seseorang bisa terkena penyakit vitiligo. Selanjutnya itu durasi pajanan. Durasi pajanan merupakan lamanya waktu individu terpajan jam per hari. Semakin lama seseorang terpajan maka akan ada kemungkinan seseorang bisa terkena penyakit vitiligo. Selanjutnya itu jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dimana wanita mungkin berisiko lebih tinggi mengalami vitiligo lebih cepat dibandingkan pria karena wanita terkadang memakai krim pemutih lebih dari dosis yang dianjurkan. Selanjutnya yaitu kerangka konsep yang dimana variabel independennya itu merkuri pada krim pemutih, jenis produk, dosis pemakaian, durasi pajanan, dan jenis kelamin. Dan variabel dependennya itu kejadian penyakit vitiligo. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara peneliti yang dimana menjadi patokan dugaan atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada pengaruh merkuri pada krim pemutih terhadap terjadinya penyakit vitiligo pada mahasiswa FKM UMI. Yang kedua itu ada pengaruh jenis krim pemutih terhadap terjadinya penyakit vitiligo. Yang ketiga itu ada pengaruh dosis pemakaian terhadap terjadinya penyakit vitiligo. Yang keempat itu ada pengaruh durasi pajanan terhadap terjadinya penyakit vitiligo. Dan yang terakhir ada pengaruh jenis kelamin terhadap penyakit vitiligo. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan kriteria. Yang dimana sini kita bisa lihat tabel yang sudah terlampir, di mana ada variabel yaitu merkuri pada krim pemutih, jenis produk, dosis pemakaian, durasi pajanan, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu desain dan unit analisis, yang dimana jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan uji laboratorium, yaitu mengetahui kandungan dan kadar merkuri pada krim pemutih wajah. Yang kedua itu waktu dan lokasi penelitian. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa toko kosmetik yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di laboratorium FKM UMI. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya itu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua produk krim pemutih yang tersedia di pasar atau yang dapat diakses oleh peneliti. Sampel dan penelitian ini yaitu 50 mahasiswa yang diambil menggunakan metode teknik random sampling. Teknik sampling, adapun kriteria pemilihan sampel yaitu yang pertama ada kriteria inklusi. Yang pertama merek, jenis produk, dan kandungan merkuri. Yang kedua itu ada kriteria eksklusi. Yang pertama itu tidak tersedia di pasar, tidak relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga itu produk dengan keragaman yang terlalu besar. Selanjutnya yaitu metode peneliti. Metode penelitian pertama itu ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu kandungan merkuri, jenis produk, merek produk, karakteristik produk yang diukur menggunakan metode analisis laboratorium. Yang kedua itu sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada sumber data yang dikumpulkan. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri meliputi identitas responden dan hasil pemeriksaan krim pemutih responden. Yang kedua itu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara calon responden diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat peneliti. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap responden meliputi identitas responden. Selanjutnya pengolahan data. Teknik pengolahan data meliputi editing, coding, entry data, dan cleansing data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis di laboratorium. Data dianalisis dengan uji regresi serta uji kolerasi. Selanjutnya itu metode analisis data. Data yang dihasilkan dianalisis kemudian dibahas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada mengenai pemeriksaan merkuri pada krim pemutih. Baik, ini ada beberapa referensi yang saya ambil dalam penelitian saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.